Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman di sini pernah ngerasa hidupnya sulit nggak? Berat gitu ya. Seolah-olah pintu solusi itu nggak ada. Kita punya orang-orang terdekat yang dicintai juga seolah-olah ngejauh. Teman-teman tuh kayak ngejauh gitu ya. Pernah ngalamin nggak begitu? Pernah ya? Nah, biasanya kalau di tengah-tengah kondisi seperti ini, kita itu sering mencari perhatian. Pengen cari pengakuan atau pengen cari cinta ya dari sesama manusia. Tujuannya cuma satu, ya, berharap kondisi kita ini, beban ini menjadi ringan, kan begitu. Namun sayangnya kalau kita selalu mencari itu kepada manusia, pasti hasilnya nihil. Ya, karena cinta manusia itu terbatas dan bergantung dengan kondisi. Benar nggak? Lalu gimana? Ada nggak satu perhatian, satu cinta yang tidak akan pernah mengecewakan? Ada. Cinta ini justru membuat kita tenang dan ketenangannya betul-betul tenang yang sejati. Nah, cinta ini adalah cinta Allah Subhanahu wa taala. Cinta Allah ini pasti membawa kepada ketenangan. Karena cinta dari Allah ini akan mempengaruhi aspek kehidupan kita. Baik hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Ada satu hadis dari Rasulullah SAW yang mengajarkan tentang arti sebuah cinta, arti sebuah pengakuan dari seorang pengakuan cinta lah gitu ya. Oke, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala jika mencintai seorang hamba, maka dia memanggil malaikat Jibril dan berkata, ini hadisnya begitu ya. Jadi kalau Allah cinta, Allah memanggil malaikat Jibril. Terus Allah bilang ke malaikat Jibril, wahai Jibril, aku mencintai orang ini, maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintainya. Setelah itu Jibril mengumumkan ke seluruh penduduk langit. Dan dia berkata, wahai para penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai orang ini. Maka cintailah dia oleh kalian semua. Maka seluruh penduduk langit itu juga ikut mencintai. Kemudian orang ini pun dicintai oleh segenap makhluk Allah di muka bumi ini. Ini hadis riwayat Bukhari. Nah, hadis yang tadi saya sampaikan itu maknanya dalam banget sebetulnya. Hakikat cinta kepada Allah itu mengalir gitu ya, sampai kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya kalau kita pelajari lebih dalam tentang hadis ini, ada beberapa poin yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis tadi ya. Yang pertama, tentang hakikat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kan manusia cintanya pasti punya kondisi, tapi tergantung situasi. Tapi kalau cinta Allah itu enggak. Hakikat cinta Allah itu adalah berbeda dengan cinta yang kita pahami sejauh ini. Ya, kalau kita mencinta itu ya begitu. Ada kecewanya, ada sedihnya. Tapi hakikat cinta Allah enggak. Jadi hakikatnya cinta dari Allah itu bentuk rahmat. Ya. Jika Allah sudah mencintai seseorang, maka cinta itu bukan hanya perasaan, melainkan sebuah anugerah yang mempengaruhi hati, jiwa, dan kehidupan orang tersebut secara utuh dan menyeluruh. Nah, cinta ini berfungsi juga sebagai penjagaan dari berbagai mara bahaya dan cobaan. Yang namanya kekasih kan gak mau yang dikasihinya menderita. Nah, ketika Allah sudah cinta, gak maulah
hambanya itu celaka, maka dijaga. Ketika dijaga, maka muncullah ketenangan gitu. Kemudian yang kedua, ada keistimewaan pengumuman di langit. Kan tadi Allah mengumumkan di langit ya, ke Jibril, kemudian Jibril juga mengumumkan ke makhluk-makhluk yang lain. Jadi ketika Allah itu ketika mencintai, tidak dicintai oleh sendiri, tetapi melibatkan seluruh makhluk-makhluk Allah. Mulai dari malaikat, kemudian makhluk-makhluk yang lain, sampai penduduk langit dan penduduk yang ada di bumi. Nah, proses pengumuman cinta ini memang mengajarkan kepada kita bahwa kedudukan seseorang di sisi Allah itu bergema di seluruh alam semesta. Nah, ini menunjukkan bahwa ibadah dan amal seseorang tidak hanya berdampak secara pribadi, tetapi juga bisa membawa berkah yang sangat luas. Dengan demikian, amal soleh yang kita kerjakan bukan hanya untuk kepentingan kita saja, bukan, tetapi bisa membawa keberkahan kepada seluruh alam, pada keluarga, tetangga, masyarakat, dan seluruh yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, dampak cinta langit kepada bumi. Nah, tadi kan sudah disampaikan langit mencintai, kemudian bumi juga mencintai. Ketika penduduk langit sudah mencintai hamba yang dicintai Allah, maka cinta tersebut akhirnya menyebar hingga ke bumi, mempengaruhi hubungan sosial orang-orang itu dan orang lainnya, dan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Maknanya apa coba kira-kira? Maknanya adalah bahwa seseorang yang dicintai Allah akan memiliki akhlak dan sikap yang mulia, membuat orang di sekitarnya merasa aman, orang merasa nyaman, dan merasa dicintai. Jadi hati manusia kan sering ya ngerasain keikhlasan, ngerasain ketulusan. Karena apa? Karena pengaruh cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah pelajaran bagi kita bahwa mencintai Allah dan dicintai oleh Allah itu sumber kebaikan yang menyeluruh, menciptakan hubungan yang harmonis di antara kita manusia. Jelas ya? Paham nggak? Mudah-mudahan paham ya. Kemudian makna yang keempat dari hadis tadi, ada proses menjadi kekasih Allah. Kan nggak begitu aja Allah cinta kepada hambanya, nggak begitu aja. Allah tidak memberikan cintanya secara sembarangan. Nah, untuk mendapatkan cinta Allah, seseorang itu harus memiliki kualitas yang diakui oleh Allah. Seperti apa? Ketakwaan, keikhlasan, kesabaran, keimanan yang kuat. Nah, ini mengajarkan bahwa proses untuk dicintai oleh Allah adalah perjalanan spiritual yang membutuhkan kesungguhan dan pengorbanan. Namanya pengen cinta kan pasti butuh pengorbanan, butuh kesungguhan. Benar gak? Ya. Menjadi kekasih Allah berarti kita itu berusaha menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran. Ya. Seperti kita harus terus mawas diri, selalu rendah hati, kemudian menebar kasih sayang, kemudian memberikan penghargaan dan lain-lain lah. Ya. Kemudian makna yang kelima dari hadis tadi itu ada inspirasi untuk menggapai ridha Allah. Hadis ini mengajarkan kita, menginspirasi kita untuk tidak mengutamakan penilaian manusia. Ya, manusia itu kalau nilai kan beda-beda. Cek si ini mah begini, cek si itu mah begitu. Tapi kalau dari hadis tadi itu mengajarkan kita supaya fokus kepada cinta Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang terjebak pada pujian manusia, pengakuan manusia, sementara lupa bahwa yang paling penting adalah penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang berusaha dicintai oleh Allah, mereka akan berusaha menjalani kehidupan yang
ya yang rumit ini, yang kompleks ini dengan penuh integritas. Tidak ada pamrih. Karena yang diinginkannya cuma satu. Kita pengen dekat kepada Allah. Itu aja cukup. Ya, paham nggak? Yang keenam, ada penyucian jiwa dan pengaruhnya terhadap dunia. Cinta Allah yang diberikan kepada seorang hamba ini akan mampu mengubah, ya, dan menyucikan jiwa kita, menjadikan kita pribadi yang memancarkan kedamaian, memancarkan kebaikan, dan memancarkan kasih sayang kepada segenap makhluk Allah. Ini adalah refleksi dari keindahan spiritual yang sangat langka. Dan melalui pribadi-pribadi seperti ini, ya, kalau kita bisa seperti ini, berusaha terus ya meningkatkan keimanan, kedekatan kepada Allah, maka keberkahan bumi ini akan semakin terasa. Jadi salah satu pelajaran tersembunyinya adalah bahwa semakin banyak orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah, maka semakin besar kemungkinan dunia ini menjadi tempat yang lebih damai dan penuh kasih sayang. Jadi hadis yang tadi itu merupakan panggilan, ya, untuk kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kualitas yang baik, sehingga bukan hanya kita yang memperoleh manfaatnya, tetapi juga seluruh makhluk yang ada di sekeliling kita. Ya, insya Allah ya, kita berusaha untuk mencintai Allah. Nah, yang terakhir, ini mungkin sebagai penutup saja, ya, cinta Allah itu anugerah yang sangat besar yang bisa dimiliki oleh kita sebagai seorang hamba. Dan anugerah itu pasti melebihi segala yang ada di dunia ini. Cinta Allah itu tidak hanya menjadi sumber kekuatan saja, tetapi itu juga sumber ketenangan, juga membawa sumber keharmonisan. Kalau kita kan sering ngomongnya rahmatan lil alamin, gitu ya. Nah, sebagai manusia, perjalanan kita menuju cinta Allah adalah sebuah proses yang butuh pengorbanan. Setiap langkah yang kita ambil untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah bukti bahwa kita sadar akan hakikat keberadaan kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mari kita jadikan hidup ini sebagai persembahan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, karena hanya dengan cintanya kita akan menemukan kebahagiaan sejati. Semoga kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, hingga bukan hanya penduduk langit saja, tetapi seluruh makhluk di bumi pun mencintai kita, menjadikan dunia ini lebih indah dengan keberkahan yang melimpah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.